5 dasawarsa Maestro Vico Kaiser MBA. Setelah dikaruniai beberapa orang putra, perekonomian keluarga Johannes semakin membaik. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan untuk mendapatkan peruntungan yang lebih baik lagi, maka sekitar tahun 1979, keluarga Johannes merantau ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Menginjak tahun keempat, usaha toko emas keluarga Johannes mengalami keterpurukan, sehingga harus tutup karena bangkrut. Di tengah keputusasaan, Vico memutuskan merantau ke Jakarta dengan berbekal 3 jerigen madu murni. Di tahun 1986, Vico akhirnya berhasil menitipkan madu sebanyak 3 botol di toko obat Citra di Proyek Senen. Tahun 1987, untuk membesarkan merek madunya, Vico mendirikan PT Sari Bunga Alam. Tahun 1988, Vico memboyong semua keluarganya yang ada di Batu Raja untuk tinggal bersamanya di perumahan Pademangan Permai di Jalan Pademangan 4, Gang 32, Jakarta Utara. Usaha penjualan madu yang dilakukan Vico semakin berkembang pesat. Vico mulai menikmati kesuksesannya sebagai pengusaha madu. Di tahun 1991, tidak puas dengan omset yang diperoleh, ia ingin melipat gandakan omset yang ada. Maka cara satu-satunya yang bisa ditempuh adalah berkongsi dengan mitra usaha. Tetapi usaha perkongsian tersebut meleset jauh dari yang diharapkan. Manjada wajada, tidak ada usaha keras yang tiada hasil. Di tahun 1999, Vico berhasil bangkit kembali. Saat itu, ia tercatat sukses sebagai 3 besar pengusaha madu di Indonesia. Selepas kerusuhan Mei 1998, Vico dan beberapa teman mendirikan sebuah yayasan sosial yang membantu orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan. Sekali lagi, Maestro Vico berhasil melalui semua cobaan itu. Tahun 2002, omset perusahaan kembali merangkak naik. Saat itu, Maestro Vico berketetapan untuk pensiun dini. Di 2005, UFO berkembang menjadi salah satu perusahaan penjualan langsung yang dipercaya. Kepercayaan yang tinggi itu tiba-tiba telah dinodai oleh segelintir orang. Tahun 2009, Maestro Vico memutuskan untuk kembali ke gelanggang, menyelamatkan perusahaan yang semakin dalam jatuh ke ambang kematian. Maestro Vico kembali aktif di manajemen. Banyak karyawan mengundurkan diri, terutama di level direktur.
Mereka berkeyakinan usia perusahaan UFO tidak akan lama lagi. Maestro Vico tetap pada keyakinannya. Ia yakin akan pertolongan Tuhan. Maestro Vico mengambil semua resiko yang sangat berbahaya buat diri sendiri dan keluarga besarnya. Di tahun 2010, Vico Kaiser melakukan strategi roadshow keliling Indonesia. Ia turun ke lapangan untuk mengajar dan memotivasi para mitra bisnisnya secara langsung. Setahun berikutnya, Vico Kaiser menciptakan seminar Momentum Dahsyat. Vico Kaiser menjadi pembicara tunggal dalam seminar MD tersebut. Sejak diselenggarakannya seminar MD, hasilnya dalam waktu kurang dari setahun, omset perusahaan naik lebih dari 600%. Di tahun ini pula lah Vico Kaiser MBA mendapat julukan maestro yang diberikan oleh Kiai Haji Najib Sungkar. Begitulah, pencapaian impian masa depan seseorang tergantung kepada kepribadian, kemampuan, dan keyakinannya. Seorang maestro Vico Kaiser MBA memiliki peluang besar untuk mencapai impiannya, membuat Indonesia menjadi negara yang terbaik dan terbesar di dunia.